Di sebuah desa terpencil di Jawa, ada sebuah kejadian yang hingga kini masih menjadi buah bibir warga. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh sekelompok warga saat mengantarkan jenazah ke pemakaman. Namun sesuatu yang tak masuk akal terjadi, jenazah itu menghilang. Malam itu, langit mendung dan udara terasa berat. Seorang pria tua bernama Mbah Wiryo meninggal dunia setelah sakit bertahun-tahun. Warga yang mengenalnya tahu bahwa kehidupannya penuh misteri. Ada yang berbisik bahwa Mbah Wiryo adalah seorang penganut ilmu hitam. Bahkan, beberapa warga mengaku pernah melihatnya berbicara sendiri di tengah malam atau menangkap ular dengan tangan kosong. Saat tubuh Mbah Wiryo dimandikan, keanehan mulai terjadi. Kulitnya tampak bersisik di beberapa bagian, dan beberapa orang yang membantu memandikan mengaku mendengar suara desisan halus. Namun, karena malam semakin larut, mereka tak ingin banyak berpikir. Prosesi pemandian dan penyelenggaraan jenazah pun dilanjutkan seperti biasa. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa ke pemakaman yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Jalan menuju pemakaman melewati hutan kecil yang sunyi. Para pengantar jenazah membawa obor sebagai penerangan. Namun, ketika mereka hampir tiba di gerbang pemakaman, sesuatu yang tak terduga terjadi. Keranda terasa semakin berat. Beberapa orang yang mengangkatnya mulai mengeluh kelelahan. "Kenapa makin berat? Perasaan tadi tidak seberat ini," ujar salah satu warga. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dan menurunkan keranda. Saat kain penutup keranda sedikit tersingkap, seorang warga yang penasaran mengintip ke dalam. Seketika, wajahnya pucat pasi. "Astagfirullah, jenazahnya hilang!" teriaknya. Orang-orang langsung panik. Mereka membuka keranda dengan cepat. Dan benar saja, jenazah Mbah Wiryo telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kain kafan yang sudah robek dan penuh lendir seperti bekas sesuatu yang melata. Di tengah kepanikan, suara desisan terdengar dari semak-semak di sekitar pemakaman. Para warga menoleh, dan di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir pingsan. Seekor ular besar, sebesar batang kelapa, tengah melata perlahan menuju hutan. Di matanya, ada sinar merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Seorang sesepuh desa yang ikut dalam rombongan langsung berteriak, "Jangan dikejar, itu bukan ular biasa." Ia lalu membaca doa-doa dan memerintahkan semua warga untuk meninggalkan area itu secepat mungkin. Malam itu, tidak ada yang berani kembali ke pemakaman. Keesokan harinya, beberapa warga memberanikan diri untuk mencari jejak Mbah Wiryo. Namun, mereka hanya menemukan kain kafan yang sobek dan jejak melingkar di tanah yang seolah menunjukkan sesuatu yang berat telah menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Sejak kejadian itu, banyak warga yang mengaku melihat bayangan ular raksasa di sekitar pemakaman. Beberapa orang yang pernah berhutang budi kepada Mbah Wiryo bahkan mengalami mimpi didatangi oleh sosoknya. Kadang sebagai manusia, kadang sebagai ular. Orang-orang percaya bahwa ilmu hitam yang dimiliki Mbah Wiryo tidak hilang begitu saja. Mungkin, ia memang memiliki perjanjian dengan makhluk gaib yang kini telah menjemputnya. Dan hingga kini, tidak ada yang tahu di mana sebenarnya jasad Mbah Wiryo berada. Sejak malam jenazah Mbah Wiryo menghilang, desa itu tidak pernah sama lagi. Banyak warga yang mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, terutama saat melewati jalan menuju pemakaman. Malam-malam mereka dipenuhi suara desisan halus, dan beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan melata di tengah hutan. Namun, yang paling mengerikan adalah kejadian yang menimpa keluarga Mbah Wiryo. Anak Mbah Wiryo, Joko, adalah orang yang paling terguncang. Malam pertama setelah pemakaman yang gagal, ia bermimpi melihat ayahnya berdiri di depan rumah. Namun, ada sesuatu yang janggal. Tubuh Mbah Wiryo perlahan berubah menjadi ular raksasa, dengan mata merah menyala. Dalam mimpi itu, Mbah Wiryo berbisik dengan suara yang berat, "Aku belum tenang. Aku masih di sini." Joko terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya mimpi buruk akibat kejadian kemarin. Namun, malam berikutnya, mimpi yang sama datang kembali. Dan semakin lama, mimpi itu terasa semakin nyata. Suatu malam,
Joko bangun karena mendengar suara sesuatu merayap di luar rumahnya. Dengan tubuh gemetar, ia mengintip dari celah jendela. Matanya membelalak. Di bawah cahaya rembulan, ia melihatnya. Seekor ular besar dengan sisik hitam berkilat, melingkar di halaman rumah. Matanya menatap langsung ke arah jendela tempat Joko mengintip. Seolah tahu ia sedang diperhatikan. Joko langsung mundur dan bersembunyi di balik selimut. Suara gesekan tubuh besar itu di tanah masih terdengar, sebelum akhirnya menghilang saat azan subuh berkumandang. Anak Mbah Wiryo, Joko, adalah orang yang paling terguncang. Malam pertama setelah pemakaman yang gagal, ia bermimpi melihat ayahnya berdiri di depan rumah. Namun, ada sesuatu yang janggal. Tubuh Mbah Wiryo perlahan berubah menjadi ular raksasa, dengan mata merah menyala. Dalam mimpi itu, Mbah Wiryo berbisik dengan suara yang berat. "Aku belum tenang. Aku masih di sini." Joko terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya mimpi buruk akibat kejadian kemarin. Namun, malam berikutnya, mimpi yang sama datang kembali. Dan semakin lama, mimpi itu terasa semakin nyata. Suatu malam, Joko bangun karena mendengar suara sesuatu merayap di luar rumahnya. Dengan tubuh gemetar, ia mengintip dari celah jendela. Matanya membelalak. Di bawah cahaya rembulan, ia melihatnya. Seekor ular besar dengan sisik hitam berkilat, melingkar di halaman rumah. Matanya menatap langsung ke arah jendela tempat Joko mengintip. Seolah tahu ia sedang diperhatikan. Joko langsung mundur dan bersembunyi di balik selimut. Suara gesekan tubuh besar itu di tanah masih terdengar, sebelum akhirnya menghilang saat azan subuh berkumandang. Ketakutan melanda desa. Para sesepuh memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Karto, yang dikenal memiliki kemampuan mengusir gangguan makhluk halus. Malam itu, ritual digelar di rumah Joko. Beberapa warga berkumpul dengan wajah penuh ketegangan. Mbah Karto mulai membaca mantra-mantra, membakar kemenyan, dan memercikan air suci ke setiap sudut rumah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah hutan. Suara desisan keras terdengar, semakin dekat, semakin dekat. Lalu, sesuatu menghantam atap rumah. Seperti sesuatu yang besar dan berat sedang merayap di atas genteng. Joko dan warga lainnya menahan napas. Mbah Karto berteriak, "Kalian semua diam, jangan ada yang membuka mata." Namun, seorang warga, karena penasaran, mengintip sedikit dari celah jendela. Saat itu juga, ia berteriak histeris dan langsung pingsan. Di luar, bayangan hitam raksasa dengan dua mata merah melotot menatap ke arah rumah. Suaranya berdesis penuh amarah. "Aku belum selesai. Jangan ganggu aku." Kemudian, suara itu menghilang bersama angin. Sejak malam itu, gangguan mulai berkurang, tetapi ketakutan tetap menyelimuti desa. Joko akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah ke kota. Namun, sebelum pergi, ia masih sering bermimpi melihat ayahnya berdiri di depan rumahnya, menatapnya, seolah masih menunggu sesuatu yang belum selesai. Hingga kini, tidak ada yang tahu di mana jasad Mbah Wiryo sebenarnya berada. Dan di hutan dekat desa, suara desisan aneh masih kadang terdengar di malam-malam tertentu. Apakah ia benar-benar sudah pergi? Ataukah siluman ular itu masih mengintai? Setelah kejadian ritual di rumah Joko, keadaan desa memang tampak tenang. Namun, beberapa warga masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara desisan di malam hari, bayangan hitam di pinggir hutan, dan kejadian-kejadian aneh masih terus menghantui mereka. Tetapi yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi pada Joko setelah ia pindah ke kota. Joko mencoba menjalani hidup normal di tempat barunya. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil dan tinggal di rumah kos sederhana. Awalnya, semuanya berjalan lancar, sampai suatu malam ia kembali dihantui oleh mimpi yang sama. Sosok Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu dengan mata tajam, perlahan tubuhnya berubah menjadi ular. Joko terbangun dengan keringat dingin. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang melilitnya.
Ketika ia menyalakan lampu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di ujung kamar, ada bekas jejak lendir yang melata menuju jendela yang sedikit terbuka. Seakan-akan, sesuatu telah masuk dan memperhatikan dirinya saat ia tidur. Joko mulai ketakutan. Ia segera menghubungi salah satu temannya di desa, Warso, untuk menanyakan apakah gangguan di desa masih berlanjut. Warso menjawab dengan suara gemetar, "Kita semua masih dihantui, Jok. Tiap malam ada yang melihat bayangan di sekitar hutan, dan tadi malam, Pak Lurah mendapati seekor ular raksasa melingkar di pohon dekat pemakaman. Matanya merah menyala, seperti sedang mengawasi kita." Joko membeku. Ia sadar, siluman ular itu masih mengincarnya. Beberapa hari setelah telepon itu, kabar buruk datang dari desa. Pak Lurah, orang yang melihat siluman ular malam itu, ditemukan meninggal dengan tubuh membiru. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi di sekitar tempat ia ditemukan, ada bekas jejak melingkar yang aneh, seperti sesuatu telah membelitnya. Yang lebih mengerikan, warga yang memandikan jenazahnya menemukan bekas luka kecil di pergelangan kaki, seperti bekas gigitan ular. Desa kembali gempar. Para sesepuh percaya bahwa ini adalah kutukan dari Mbah Wiryo. Selama jasadnya tidak ditemukan, arwahnya tidak akan tenang, dan kita semua akan terus dihantui, ujar Mbah Karto dengan wajah serius. Joko, yang masih merasa bertanggung jawab atas kejadian ini, akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa. Malam itu, Joko bersama Mbah Karto dan beberapa warga pemberani memutuskan untuk mencari jasad Mbah Wiryo. Mereka membawa obor, keris pusaka, dan air suci sebagai perlindungan. Mereka memasuki hutan yang diyakini sebagai tempat siluman ular bersembunyi. Udara terasa dingin, dan suara desisan mulai terdengar dari berbagai arah. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding, seonggok tulang manusia yang masih terbalut sisa-sisa kain kafan. "Inilah jasad Mbah Wiryo," bisik Mbah Karto. Namun, sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, tanah di sekitar mulai bergetar. Dari balik semak-semak, muncullah seekor ular raksasa dengan tubuh hitam mengilap. Matanya merah menyala menatap mereka dengan marah. Joko mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Dia datang. Siluman ular itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara mengerikan yang menggema di seluruh hutan. Seolah tak ingin jenazah Mbah Wiryo diambil. "Cepat bakar kain kafannya. Kita harus memutus ikatannya," teriak Mbah Karto. Tanpa pikir panjang, Joko mengambil kain kafan itu dan menyalakan api. Begitu api mulai membakar, siluman ular itu melengking kesakitan. Tubuhnya menggeliat liar, lalu tiba-tiba menghilang dalam kabut tebal. Udara yang tadinya berat perlahan terasa ringan kembali. Hutan kembali sunyi. Mereka tahu, kutukan itu akhirnya berakhir. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan di desa. Joko kembali ke kota dengan perasaan lega, meski trauma itu tetap membekas dalam pikirannya. Namun, setiap kali ia bermimpi, ia masih bisa merasakan sesuatu mengawasi dari kejauhan. Mungkin, kutukan itu tidak benar-benar hilang. Mungkin, siluman itu masih menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tamat, atau akankah ia kembali?